Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wassabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurahkan untuk seorang utusannya yang terpilih, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan setiap orang yang menempuh jalan hidayahnya. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan kultum yang bertema umur terbaik adalah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, umumnya orang-orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang. Sedikit, bahkan mungkin tidak ada yang ingin berumur pendek. Setiap orang memiliki alasannya masing-masing. Tetapi umumnya alasan mereka adalah untuk memperbanyak amal ibadah, amal baik untuk bekal mereka di akhirat. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, khairun nasi qala man tola umuruhu wahasu na'malu lahul aziz, yang artinya, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baiknya manusia?" Beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Sedangkan mereka yang berumur panjang tetapi amal ibadahnya sedikit, bahkan mungkin tidak ada, tidak termasuk orang-orang yang terbaik. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang, meski mereka berdoa demikian. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan orang yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat merujuk penjelasan dari Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Idzikar wal Itibar bima yamuru bil insan wa yanqadli lahu minal a'mar, dari Al-Hawi 1998 halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairul umur barakatuh wattaqu fihi lil a'malis sholihat wal khairatil khassati wal ammat. Sadaqallahul azim. Artinya, sebaik-baiknya umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya tauhid untuk mengerjakan amal saleh dan kebajikan-kebajikan lain, baik yang khusus maupun yang umum. Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sebaik-baiknya umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya bimbingan untuk melakukan berbagai kesalehan dan kebajikan. Jadi, kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bisa saja seseorang yang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti inilah yang termasuk orang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya.
inilah umur yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan itu, Said Abdullah Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang saleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meskipun usia beliau tidak panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan, seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Di antara karya-karya besar Imam Syafi'i, yang pertama adalah kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab tentang usul fikih. Yang kedua adalah kitab Ikhtilaf Al-Hadis yang merupakan kitab tentang hadis. Yang keempat, kitab Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Syafi'i sekitar 120 buah dan beliau hafiz Quran dalam usia 7 tahun. Contoh lain, orang soleh yang tidak berumur panjang namun amal kebaikannya sangat banyak adalah Abu Hamid Muhammad Ibni Muhammad Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Beliau wafat dalam usia 55 tahun. Meski beliau berumur pendek, namun begitu besar sumbangsihnya bagi masyarakat luas, khususnya kaum muslimin. Beliau dijuluki Hujjatul Islam karena jasa-jasanya membela kebenaran Islam dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan. Di antara karya-karya besar Imam Al-Ghazali, yang pertama kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Yang kedua, kitab Jawahir Al-Quran yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa sumber menyebutkan jumlah kitab karangan Imam Al-Ghazali lebih dari 200 buah. Dari apa yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Syahid Abdullah Al-Haddad, sangatlah jelas bahwa pemahaman literal tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan masih memiliki kekurangan. Pemahaman ini memang tidak salah, hanya belum akomodatif terhadap fakta bahwa banyak orang saleh tidak berumur panjang. Orang-orang seperti ini, meskipun tidak berumur panjang, namun amal-amal kebaikan sangat banyak sebagaimana disebutkan di atas, yakni Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, sekali lagi, sebaik-baiknya umur adalah umur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal saleh dan kebajikan-kebajikan lainnya. Selain itu adalah umur yang tidak panjang, namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesalehan hingga pada tingkat tertentu yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang. Terhadap kelompok kedua, yakni mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesalehan-kesalehan dan kebajikan-kebajikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Said Abdullah Al-Haddad menyebutkan sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal dan kebaikan sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang dipanjangkan umurnya. Batasan umur panjang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencapai 63 tahun sebagai standar. Artinya, mereka tidak mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun
semisal 55 sampai 55 tahun, semisal 50 sampai 55 tahun, atau kurang dari itu, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat dalam usia kurang dari 40 tahun, termasuk berumur pendek, sebagaimana dijelaskan Said Abdullah Al-Haddad dalam kitab tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.